Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama dengan saya, Jeffrey Rede. Ingat, ikuti IG saya dengan Jeffrey 1994 dan Facebook Jeffrey 94. Saya mau men-sharekan firman Tuhan di pagi kita. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, menguatkan kita dan menghibur kita, sehingga di dalam proses kehidupan ini kita semakin tangguh dan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin pernah saudara mendengarkan tentang Daud dengan Goliat. Mungkin waktu kita masih anak sekolah minggu, mungkin kita sudah diceritakan oleh kakak sekolah minggu atau guru-guru sekolah minggu, atau mungkin kita sudah mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di gereja, ataupun kita pernah melihat YouTube tentang Goliat melawan Daud. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-40 berkata seperti ini. Lalu Daud mengambil tongkatnya dan pilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbatnya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisai. Ketika Filistin itu menunjuk serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, Filistin itu mengikuti Daud. Pula orang Filistin berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan perang, tetapi seringkali dia sudah menang." Sehingga dia melihat, mengarahkan pandangnya kepada Daud, bahwa Daud itu bukan lawannya. Secara emosional, Goliat itu, wah, ini bukan musuh saya, ini bukan sesuatu hal yang nggak mungkin dia akan menang melawan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana cara pandang seorang Goliat kepada Daud? Dia menganggap remeh, dia menakut-nakuti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya seringkali kita sering diremehkan oleh orang lain, menganggap kita lemah, sehingga itulah membuat kita takut untuk menghadapi setiap proses dalam kehidupan, menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan. Bagaimana seorang Goliat menantang Daud ini? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang pun, orang yang paling dekat dengan engkau, meragukan kemampuan engkau, meragukan kehebatan engkau, mari kita melihat bagaimana saudara yang dekat dengan Daud, bagaimana menganggap remeh, bagaimana tidak mempercayai itu. Ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia saja dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Seorang Raja Saul tidak mempercayakan kepada Daud bahwa Daud akan menang dalam pertempuran itu. Bukankah begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan yang berkati?
orang-orang yang di sekeliling kita sering meremehkan kita, seringkali menganggap kita tidak ada apa-apanya. Tetapi harus kita tahu bahwa kenalilah setiap potensi yang ada di dalam diri, bahwa engkau mampu untuk melawan setiap tantangan di dalam kehidupan ini. Tentu apa yang dikatakan Daud di ayat yang selanjutnya, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba." Ayatnya, "Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajar dan membunuhnya." Bagaimana Daud memiliki suatu perspektif bahwa dia mampu mengalahkan. Aku ini sudah terbiasa untuk membunuh binatang-binatang yang buas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menganggap bahwa Goliat itu tidak lebih dari binatang yang pernah dia kalahkan, yang pernah dia bunuh. Suatu pandangan dari Daud, suatu pandangan kemenangan dari Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita harus yang benar dalam jati diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan, lihat kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu. Bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa kau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Yang kenal siapa diri kita, siapa pribadi kita adalah orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi Elia berkata kepada Daud, "Aku kenal sifat pemberanimu, aku kenal sifat kepercayaan dirimu." Saudara-saudara yang dikasihi, untuk mengenal pribadi kita tentu ada orang selain daripada Tuhan mengenal pribadi kita. Tentu orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang yang bergaul dengan kita dalam kesehariannya. Saudara-saudara yang dikasihi, bahwa bagaimana seorang kakaknya mempercayakan bahwa mengalahkan Goliat. Di dalam inilah kemenangan, pemulihan demi pemulihan. Percayalah bahwa engkau mampu melakukan segala sesuatu jika Tuhan bersama dengan engkau. Bagaimana seorang Goliat tadi menantang Daud, "Anjingnya aku, dia, apalagi kamu yang masih muda, gak mungkin mengalahkan saya." Seperti saya katakan bahwa Goliat punya track record, bahwa dia punya latar belakang, bahwa Goliat dari kecil sudah menjadi prajurit dan sudah melawan perang demi perang, dan selalu dia menang dan menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita mengakhiri ini? Bagaimana Daud mengakhiri ini? Lalu Daud mengambil satu batu dan dilemparkan kepada Goliat. Lalu Goliat tumbang, lalu Goliat jatuh. Dan Goliat dipotong kepalanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita, kita tidak perlu mengandalkan kehebatan kita tidak perlu mengandalkan pemikiran kita, kecerdasan kita. Tetapi kita harus tahu bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Bagaimana seorang Daud mengandalkan Tuhan? Daud berkata, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa, dengan Tuhan yang menyertai bangsa Israel itu, yang dipercayai oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itulah yang dia percaya, yang dia andalkan, sehingga Goliat bisa tumbang, Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya di dalam kehidupan ini kita akan mengalami kemenangan dan kemenangan.
untuk mendapatkan kemenangan, untuk kita memperoleh kemenangan itu, tentu ada tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita memandang suatu tantangan, memandang suatu problem, memandang suatu masalah itu dengan baik, dengan jernih, dengan pemikiran yang Tuhan berikan. Hadapi setiap tantangan, hadapi setiap permasalahan dalam hidup kita, hadapi setiap problem dalam hidup kita dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya, bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Jangan pernah takut untuk memulai segala sesuatu, walaupun di depanmu ada tantangan yang besar, walaupun di depanmu ada tembok yang besar yang tidak mungkin engkau bisa menghancurkan tembok itu. Tetapi percayalah bahwa tembok itu bisa runtuh, kemenangan demi kemenangan. Saudara yang dikasihi, jika hati kita dibersihkan, jika hati kita berpaut kepada Tuhan, saya percaya problem, permasalahan, segala tantangan itu Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah pemuda yang tangguh, pemuda yang mengandalkan Tuhan, jangan bagaimana kita memanfaatkan kemampuan memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan bisa memberkati kita, saudara, agar kita mampu, agar kita semangat dalam perjalanan hidup ini. Jangan pernah takut. Tuhan memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati. Salam Alahim.